Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, harta berharga. Hari ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seumpama harta yang sangat berharga. Rahasia kerajaan Allah memang bukan sekedar masalah makan dan minum atau hal duniawi lainnya, melainkan kebahagiaan sejati dan keselamatan kekal. Karena demikian istimewanya kerajaan Allah bagi setiap orang yang telah menemukan rahasianya, maka ia akan berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan dan memeliharanya. Kerajaan Allah itu diumpamakan seperti harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Seseorang rela menjual seluruh miliknya demi mendapat harta terpendam yang ditemukannya di sebuah ladang. Dan seorang pedagang rela menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara yang indah. Kerajaan Allah itu digambarkan memiliki nilai yang sangat mahal, maka perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Dua orang yang digambarkan dalam Injil sadar betapa berharganya kerajaan Allah itu. Orang yang sadar bahwa kerajaan Allah itu paling berharga dan lebih indah dari segala sesuatu, maka ia akan berjuang untuk mendapatkannya. Kita mungkin belum melihat betapa berharganya kerajaan Allah itu. Banyak orang tidak peduli dan bahkan keluar dari kerajaan itu. Orang lebih senang hidup dengan segala kesenangan pribadinya, memuaskan nafsu-nafsunya, dan tidak peduli dengan orang lain. Orang yang akan menilai kerajaan itu akan berani keluar dari dirinya. Memang untuk mendapat kerajaan Allah itu, kita harus melepaskan banyak hal. Kesombongan, keegoisan, kemunafikan, keangkuhan, ketamakan, rasa dendam, dan seterusnya. Saudara-saudari, melalui perumpamaan ini, Yesus mau menyampaikan tentang kasih Yesus dan Allah kepada kita. Allah lewat Yesus telah menempuh segala penderitaan demi mencari kita. Dan inilah yang seharusnya mengubah sikap kita terhadap semua orang. Cara berpikir dan cara pandang kita diubah menjadi cara pandang dan cara berpikir Allah. Orang lemah dan berdosa juga berharga di mata Allah, sama seperti kita. Semua yang hilang adalah harta di mata Allah, dan ini memberi kita kekuatan untuk mengasihi mereka karena Allah mengasihi mereka. Kerajaan Allah membawa kegembiraan dalam hidupnya, karena hadirnya kerajaan Allah berarti Allah menjadi satu-satunya sumber sukacita dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami
dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.